Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Anggraini dari kelas Teknik Perminyakan C Angkatan 22. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi F5, laporan praktikum fisika dasar 1, yaitu besaran gelombang. Yang pertama adalah abstrak. Tujuan dari praktikum ini untuk memahami dan mengenal besaran-besaran gelombang, serta memahami konsep dasar perambatan gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat dengan energi tertentu. Terdapat beberapa jenis gelombang menurut medium perambatannya dan arah rambatnya. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit atau transversal, dan antara rapatan dengan renggangan atau longitudinal. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pada gelombang diamati dua fenomena sekaligus, yaitu osilasi titik pada medium dan perambatan pola osilasi. Gelombang yang merambat hanya pada osilasi, sedangkan medium itu sendiri tidak merambat. Jika perambatan gelombang memerlukan keberadaan suatu medium, maka kita dapat mendefinisikan gelombang sebagai osilasi yang merambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Gelombang ialah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. 1.2 Tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. 1.3 Permasalahan. 1. Bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. 2. Bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. 3. Bagaimana cara menganalisis besaran-besaran gelombang. Selanjutnya adalah bab 2 Dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang ada dua, yaitu gelombang transversal yang merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya, dan gelombang longitudinal yang arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Besaran-besaran gelombang yaitu panjang gelombang, cepat rambat gelombang, amplitudo, periode, frekuensi, dan simpangan. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal, yaitu terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Berikut ini adalah contoh gambar yang pertama dari gelombang transversal yang terdiri dari perut dan bukit dan lembah. Yang kedua adalah gelombang longitudinal yang terdiri dari rapatan dan regangan. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Berikut adalah fungsi sinusoidal dengan rumus Y sama dengan YM sin Kx dikurang Wt, dengan keterangan Y sama dengan gerakan partikel dalam meter, YM sama dengan amplitudo, Kx kurang Wt sama dengan fase gelombang dalam derajat atau radian, fase awal, omega sama dengan frekuensi sudut radian per S, dan K adalah bilangan gelombang. Selanjutnya adalah bab 3 metodologi. 3.1 Flowchart. Buka simulasi PET, wave on a string, ubah simulasi manual menjadi oscillate, atur simulasi menjadi no-end, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, tampilkan rules dan reference line, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi sesuai arahan, tentukan nilai 5 pada penggaris, hitung banyak gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat rambat. Apa hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan kecepatan panjang gelombang? 3.2 Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama simulasi PET, yang kedua laptop, dan yang ketiga rules atau penggaris. 3.3 Prosedur kerja. 1. Buka simulasi PET. 2. Atur simulasi menjadi oscillate. 3. Atur simulasi menjadi no-end. 4. Atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan reference line. 5. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. 6. Tentukan nilai 5 yang terbaca pada penggaris. 7. Hitung banyak gelombang yang terjadi, dan yang terakhir hitung panjang gelombang yang terjadi
periode dan kecepatan terambat gelombang tersebut. 3.4 Pengolahan data. Kita dapat di praktikum ini kita mendapat data ya dengan amplitudo sama dengan 0,5 cm, lalu diubah menjadi meter menjadi 0,005. Frekuensi dengan 0,5 kurang 3 dengan penambahan 0,1 dengan rumus panjang gelombang sama dengan jarak dibagi N. Dan grafik, di sini ada 5 grafik. Yang pertama, frekuensi terhadap cepat rambat gelombang. Yang kedua, panjang gelombang terhadap cepat rambat gelombang. Yang ketiga, frekuensi terhadap panjang gelombang. Yang keempat, periode terhadap cepat rambat gelombang. Dan yang kelima, periode terhadap panjang gelombang. Lalu selanjutnya kita adalah mengambil data pada gelombang dengan damping non dan tension high dengan amplitudo dari 0,5 dan frekuensi dengan penambahan 0,1 dengan oscillate dan dengan no end. Lalu kita mencoba sejajarkan dengan garis ini. Sudah sejajar, lalu kita hitung tepat pada penggaris 6,3. Lalu kita catat dengan perhitungan panjang gelombang jarak dibagi N. Lalu selanjutnya kita tambahin 0,1, jadi lalu kita hitung lagi. Di sini tepat pada 5,3. Lalu kita catat dan seterusnya seperti itu hingga frekuensi 3. Kita mencoba pada frekuensi 2. Di sini sudah terdapat 2 gelombang dengan N sama dengan 2. Tepat berhenti di sini berarti 6,4. Lalu kita hitung lagi dengan 3. Dan kita terdapat 1, 2, 3, sebanyak 3 gelombang dan tepat berhenti di 6,3 juga. Jadi 6,3 dibagi banyaknya gelombang yaitu 3. Lalu kita temukan dari hasil-hasil tersebut setelah kita melakukan percobaan pada wave on a string dipad ini ialah, lalu setelah kita menghitung data-data di simulasi P tersebut, selanjutnya adalah bab 4, analisa data dan pembahasan. Dari data yang telah kita dapatkan tadi dengan frekuensi 0,5 sampai 3 dengan penambahan 0,1 dan panjang gelombang dengan rumus S dibagi N kita sudah temukan. Lalu cepat rambat gelombang dengan lambda dikali F, periode dengan 1 dibagi F, K sama dengan 2pi dibagi lambda, dan W omega yaitu 2pi sama dengan F. Lalu kita masukkan ke rumus persamaannya sama dengan A sin WT dikurang KX. Setelah itu kita dapatkan dari data-data berikut dari 0,5 hingga 3. Lalu kita membuat grafik. Yang pertama adalah grafik 1, hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Terlihat berbanding terbalik. Yang grafik 2 itu hubungan lambda dengan cepat rambat gelombang.
Selanjutnya grafik 3 hubungan frekuensi dengan cepat rambat. Yang keempat grafik hubungan antara periode dengan cepat rambat. Yang kelima grafik hubungan antara periode dengan panjang gelombang. Lalu ke 4.2 pembahasan. Pada grafik 1, hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Pada grafik 2, hubungan antara cepat rambat gelombang dengan panjang gelombang dapat diketahui bahwa panjang gelombang berbanding lurus dengan cepat rambat. Pada grafik 3, hubungan antara frekuensi dengan cepat rambat gelombang. Cepat rambat suatu gelombang dipengaruhi oleh frekuensi, panjang gelombang, dan periode, di mana frekuensi dan panjang gelombang berbanding lurus dengan cepat rambat. Pada grafik 4, hubungan antara periode dengan cepat rambat gelombang, bahwa semakin besar periode, semakin besar juga cepat rambat gelombang. Hal ini membuktikan bahwa berbanding terbalik. Pada grafik 5, hubungan antara panjang gelombang dengan periode, bahwa panjang satu gelombang atau panjang gelombang sama dengan jarak yang ditempuh oleh sebuah gelombang dalam satu periode. Dari data-data yang telah kita temukan diperoleh beberapa rumus, yaitu untuk mencari cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda dikali F, mencari panjang gelombang atau lambda sama dengan lambda S dibagi N, mencari periode atau T yaitu 1 per frekuensi, mencari bilangan gelombang atau K sama dengan 2pi per lambda, dan mencari omega atau W sama dengan 2pi dikali frekuensi. Lalu bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1, dari hasil data yang kita ambil menggunakan alat simulasi PET dengan besaran-besaran gelombang, kita dapat mengetahui hubungan antara sesama besaran gelombang tersebut. Besaran-besaran itu sendiri ada panjang gelombang, cepat rambat gelombang, periode, frekuensi, dengan persamaan gelombang yaitu Y sama dengan A sin WT dikurang KX. Y ialah gerakan partikel, A adalah amplitudo, W ialah omega, dan K ialah bilangan gelombang. Dari data-data yang sudah dicari dengan rumus yang kita gunakan, yaitu lambda sama dengan S bagi N, V sama dengan lambda dikali F, T sama dengan 1 per frekuensi, K sama dengan 2pi per lambda, dan W sama dengan 2pi dikali F. Yang terakhir 5.2 saran. Agar lebih memahami tentang perhitungan dengan besaran-besaran gelombang, kita dapat menentukan sendiri nilai frekuensi dan panjang gelombang, lalu menggunakan rumus persamaan besaran gelombang yang telah kita ketahui. Setelah itu, data tadi kita lebih bisa memahami hubungan masing-masing antara besaran gelombang. Demikian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.